Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati bahwa ada karya terindah di dalam setiap kehidupan kita, yaitu pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang telah mati, rela mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
sore menjelang malam ini ya Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan Yesus, dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau kasih salam kiri kanan kita, depan belakang kita. Walaupun tertutup masker, tapi kita percaya bahwa ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang hidup. Dia Yesus yang mengalahkan maut. Yesus ajaib. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar semua pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tak terselami bagi kami.
tidak bisa bayangkan Tuhan betapa sakitnya penderitaan yang kau alami ya Tuhan. Betapa hebatnya rasa sakit yang kau alami ya Tuhan. Dan semua kau lakukan demi kami ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan. Kami datang kepada salib-Mu ya Tuhan. Dengan lembut kita mau katakan, ku datang pada salib itu. Yesus, Kau Tuhan yang begitu baik ya Tuhan. Kau Tuhan yang begitu hebat ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu luar biasa besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat menjadi benih ya Tuhan yang tumbuh subur di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Menjadi rema ya Tuhan, menjadi jalan dari kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, kiranya isi hati-Mu ya Tuhan tersampaikan ya Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dengan kasih Kristus saya undang hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia mati bagi dosa kita semuanya ya. Saudara, sore ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Kita akan baca sama-sama. Siap? 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya
dan yang lain di sebelah kirinya. Saya beri tema yaitu kuasa dari salib. Saudara, seringkali kita kata salib itu ya, ini apa, mengandung apa ya kata salib ini. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus itu disalibkan tadi dari firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu di bukit Golgota atau tengkorak. Nah, kita lihat salib itu adalah sebuah lambang ya yang selalu dipakai oleh orang Kristen. Sini sudah lihat salib ya. Ini juga salib ini adalah lambang yang seringkali dipakai oleh orang Kristen, orang percaya ya, benar nggak? Di sini saya mau tanya, di rumahnya ada salib? Banyak. Seperti orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, dia kan di rumahnya suka ada yang namanya itu kaca di atas rumah, ya benar nggak? Itu buat apa sih, saudara? Katanya kalau setan datang buat ngusir setan. Dia ngaca, dia ngeliat dirinya jelek, menakutkan, dia kabur sendiri, katanya, saudara ya. Nah, salib juga seringkali dipakai lambang oleh orang Kristen, baik di rumahnya, kalungnya, saya juga pakai kalung salib, antingnya salib, bahkan di tatonya juga tato salib, saudara ya. Benar nggak ya? Nah, saudara, kita kadang-kadang tidak mengerti apa sih arti salib, ya. Karena itu mari pada sore hari ini kita akan belajar apa sebenarnya arti salib. Sebelum kita belajar kuasa dari salib, kita harus mengerti dulu arti salib itu apa. Yang pertama, arti salib yaitu kasih Allah yang besar kepada kita. Jadi pada waktu sudah melihat kayu salib ini, ingat, ini bukan penangkal bala, tapi kita lihat pada waktu kita melihat salib, kita memandang ada kasih Allah yang besar kepada kita. Kita lihat, saudara, karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, pada waktu kita melihat salib itu melihat kasih Allah yang besar. Kenapa Allah mengasihi kita? Supaya apa? Kita jangan binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita lihat, kalau saudara membaca dan mendengar ada banyak cerita-cerita tentang cinta kasih, ya, di dalam dunia ini, cinta kasih orang tua sama anak, cinta kasih suami sama istrinya, cinta kasih istri sama suaminya, waduh banyak lah. Nah, saudara, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kasih Kristus. Sebab apa? Sebab kasih manusia itu ada limitnya, ada batasnya. Tapi kasih Tuhan itu tanpa batas. Karena itu saudara, mari. Kenapa Tuhan mati di kayu salib? Karena dia begitu mengasihi kita. Siapa di antara, kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau rela mati demi seorang sahabatnya, kecuali Yesus. Nah, karena itu saudara, mari, kasih Tuhan yang besar itu kasih yang tanpa pamrih, enggak nuntut balasan dari kita, kasih yang begitu tulus, kasih yang ikhlas. Banyak kasih-kasih, tapi kata firman Tuhan, kasihnya pura-pura, kasihnya palsu, imitasi, saudara ya. Ada uang, abang sayang, enggak ada uang, abangku tendang, melayang ya. Nah, demikian juga kadang-kadang kasih dalam dunia itu semua cepat berlalu. Kalau kita mengerti kasih Tuhan, kita percaya kasih Tuhan yang begitu besar, luar biasa di dalam hidup kita, harusnya kita bertanya sama Tuhan. Kita harusnya bertanya, kita harusnya berkata, Tuhan, dengan apakah aku bisa membalas kasih-Mu? Coba kalau saudara punya anak ya, dia nanya sama kita, Ma, bagaimana saya bisa membalas kasih mama? Waduh, saudara nangis enggak? Hancur pasti sebagai seorang ibu atau seorang ayah kalau anak itu berkata begitu. Karena itu mari, sore hari ini yang harus menjadi kerinduan kita. Bagaimana kita membalas kasih Tuhan yang besar. Jangan kasih Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Enggak enak kan kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi
Pada waktu kita tahu Allah mengasihi kita, kita harus merespon dengan kita mengasihi Tuhan. Saudara, kita lihat pandemi ini tidak menghentikan orang percaya untuk mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan dia tetap beribadah, dengan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa menghentikan pandemi ini. Ya, walaupun seberapa saat waktu itu tidak ada ibadah, tetapi di rumah-rumah mereka cari Tuhan. Mereka berdoa. Itu sebabnya kita lihat bagaimana, sebab apa? Mereka merasakan kasih Tuhan yang nyata. Saudara, pada waktu Imlek, kan beda 2 hari ya kalau nggak salah, sama hari Valentine. Imlek hari Jumat, Sabtunya cucu saya datang, nginep besok mau ibadah. Jadi si Oscar masih olip di kamar. Terus dia nanya, si Oscar ini, nah ini namanya siapa? Mungkin karena kita udah jarang berdoa sama-sama ya, dengan adanya pandemi. Ratna, oh iya. Terus dia, sebab dia umur 5 tahun lebih ya, udah diajarin baca, udah bisa ngetik, bisa tahu. Nah, terus dia kasih unjuk sama saya setelah ini, Nay, baca. Olip dan Oscar cinta, Nay Ratna, love. Wah, artinya banyak saudara. Aduh, hati saya senang luar biasa ya. Aduh, si Oscar ini udah pinter. Wah, saudara, ini mari saudara ya. Yang pertama arti salib apa? Kalau kita ngeliat salib, cinta Tuhan. Ingat cinta Tuhan, arti salib ya. Cinta Tuhan yang besar, cinta manusia kecil, siapapun, suamimu ya, yang di sampingmu atau istrimu. Yang kedua, arti salib itu pengorbanan. Pada waktu kita lihat salib, inilah bukti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ingat, salib itu berarti pengorbanan Kristus. Jadi ingat saudara ya, karena itu saudara, Kristus dikatakan hanya 1 kali saja mati. Enggak 2 kali, 1 kali saja cukup dia mati. Dan 1 kali dia akan menyatakan dirinya untuk apa saudara? Menyelamatkan kita dari namanya nanti murka dunia, antikris. Karena itu mari saudara ya, ini kita lihat bagaimana salib itu saudara, pengorbanan Kristus. Dia sudah menanggung dosa kita, dia sudah menanggung dosa saya, dia sudah menanggung dosamu, dia juga sudah menyelamatkan diri saya, dia juga sudah menyelamatkan dirimu. Karena itu pada waktu kita melihat salib, ingat ini korban Kristus. Jangan kita tidak menghargai korban Kristus. Nah saudara, karena itu kita melihat seringkali ya saudara ya, aduh kalau Tuhan gak mau berkorban tuh bagaimana nasib kita? Pasti kita semua binasa, tidak diselamatkan. Karena itu karena dia mau berkorban, Allah yang tinggi turun ke dalam dunia. Turun makin ke bawah. Sehingga dia apa saudara? Jadi manusia. Lalu matinya terhina. Coba lihat kalau saudara, kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Manusia kita lihat, maunya kelihatannya bagaimana? Mau kelihatan hina? Enggak. Manusia tuh maunya kelihatan mentereng, benar enggak? Kelihatannya supaya bisa orang hargai. Pakai pakaian yang bagus, yang mahal kalau perlu, yang bermerek, sepatu juga. Wah semua aksesorisnya juga. Itu kalau bisa, yang bisa membuat orang bisa menghargai kita. Tapi Kristus tidak. Dengan dia turun, dia merendahkan diri. Itu yang kita contoh, itu pengorbanan. Sudah kita lihat kenapa suami istri cerai, bisa rumah. Karena gak mau salah satu berkorban. Anak sama orang tua juga sama. Kenapa ada anak yang kabur? Ada orang tua yang mengusir anaknya. Karena salah satu gak mau mengorbankan perasaannya. Kalau tidak ada yang berkorban, istri tidak mau berkorban bagi suaminya. Suami tidak mau berkorban bagi istrinya. Orang tua tidak mau korban buat anaknya. Anak tidak mau korban buat orang tuanya. Saudara, itu hancur.
Karena itu mari sore hari ini ingat salib, ingat pengorbanan Kristus. Kalau Yesus sudah mau berkorban, saya juga mau berkorban. Di dalam gereja juga demikian, saudara. Kalau orang gak mau berkorban, itu saudara, waduh, maka gereja ini tidak akan maju. Saudara, Yesus itu korban bukan hanya menyerahkan nyawanya sampai mati di salib. Tapi dia menyerahkan, sampai dia apa saudara, diputuskan hubungannya, relasinya dengan Bapa itu sakit. Makanya pada waktu dia di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa saudara? Ini suatu relasi, suatu hubungan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Tetapi pada waktu dia mati di salib, dosa itu yang menceraikan dia dari Bapa. Makanya Yesus katakan itu begitu berat. Saya mau tanya, orang-orang yang pernah bercerai, sakit enggak pada waktu? Orang-orang yang juga pacaran, putus dengan orang yang dikasihi, sakit saudara. Bercerai mati, bercerai hidup, sakit semuanya juga. Pasti ada suatu pemutusan hubungan. Tadinya kita ngelihat, tadi kita sama-sama, sekarang enggak. Ini sebuah apa? Kalau relasi itu, makanya saudara kalau kita lihat orang yang putus hubungan, baik suami istri, pacaran, itu sampai ada yang bunuh diri. Benar? Itu belum lama di Kerawang ada seorang wanita bunuh diri karena diputusin sama pacarnya, gantung diri. Nah, karena itu Yesus bukannya bunuh diri, tidak, tetapi dia menanggung demi mengorbankan dirinya demi menanggung dosa manusia. Dia seolah-olah putus hubungan dengan Bapaknya. Saudara, mari pada saat ini kita seharusnya bertanya, Tuhan, kalau Engkau mau berkorban bagi saya, apa yang saya bisa korbankan bagi Engkau, bagi pekerjaanmu? Sebab apa saudara? Banyak kita jadi orang Kristen itu hitung-hitungan sama Tuhan. Kita jadi orang Kristen itu hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Seperti orang tua sama anak. Coba, jarang orang tua itu hitung-hitungan. Kalau dia uangnya banyak, dia tuh mau kasih sama anaknya, mau nyenangin anaknya. Tapi kita lihat, seringkali anak tuh hitung-hitungan sama orang tua. Nah, karena itu mari di dalam hidup kita juga saudara. Pada waktu Presiden Amerika, ini seringkali Bapak Gembala ngomong kata-katanya ya. Itu kata-katanya ini dalam bahasa Inggris. Saya nggak mau ngucapin pakai bahasa Inggris, karena saya nggak pasti bahasa Inggris. Tetapi di makamnya, di kuburannya itu, di nisannya, di batu nisannya itu ada sebuah tulisan. Kata-katanya begini, jangan kamu bertanya kepada negaramu, apakah yang negaramu bisa buat atau berikan kepadamu. Tapi tanyakan kepada dirimu, apa yang bisa kamu buat, apa yang kamu bisa balas, apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Karena itu saudara, di dalam hidup kita juga, di dalam pekerjaan Tuhan, saudara dikasih talenta sama Tuhan. Dikasih waktu oleh Tuhan, semua sama, tapi talenta berbeda. Uang, harta itu berbeda memang tiap orang. Tapi Tuhan kasih sama kita, Tuhan percayakan. Bagaimana kita? Apakah kita hitung-hitungan sama Tuhan? Saya repot, pelayanan, gak ada waktu. Saudara bilang gak ada waktu, nanti satu kali Tuhan ambil waktumu. Udah diam di tempat tidur, gak bisa apa-apa. Tuhan, saya mau melayani, telat. Kemarin masih gagah. Coba pakai gunakan waktu kita. Ya. Semua yang Tuhan berikan itu titipan. Ingat saudara, titipan itu bukan punya kita. Jadi satu kali Tuhan ambil, Tuhan tanyakan, kita harus pertanggungjawabkan ya. Jadi saudara, saya makin kesini saudara ya, umur makin tua, saya makin menyadari betapa panahnya hidup saya. Betapa saya harus hati-hati. Saya harus makin makin membersihkan diri. Saudara, ingat saudara, satu kali ini yang dititipin nama saya, Tuhan mau ambil. Kalau udah mau diambil, siap enggak? Karena itu mari, pandemi ini jangan membuat kita meninggalkan Tuhan.
Kita kecewa kepada Tuhan, kita berpaling dari Tuhan karena pandemi ini. Karena itu mari saudara ya, kita ingat salib, ingat apa? Pengorbanan. Arti salib yang terakhir, ingat salib, ingat penderitaan. Ya, kalau kita melihat salib, oh ini adalah penderitaan. Yesus sudah mati menderita. Kenapa dia menderita, saudara? Bayangin, dia nggak salah, dia bukan penjahat, tapi diperlakukan sebagai penjahat. Dia diolok-olok, diludahi, dicambuk. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ itu ya, bagaimana Yesus disiksa, waduh kita hancur hati kan, kita ngeri, aduh bagaimana begitu luar biasa penderitaannya. Nah saudara, tangannya ditusuk paku. Coba kita istilahnya, pernah nggak saudara ketujak paku kaki kita? Sakit enggak? Waduh sakit, kalau nggak hati-hati bisa titanus mati saudara ya. Kita kaki tangannya semua. Tetapi saudara, yang itu enggak terlalu berat bagi Kristus. Yang terberat yaitu menanggung dosa manusia terpisah dengan Allah. Ingat, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu jangan main-main saudara ya dengan dosa. Karena itu kita sekarang sudah mengerti salib Tuhan, jangan hidup lagi di dalam dosa. Ingat, Yesus sudah menderita bagi saya. Kenapa saya sakiti? Suami-suami, ingat penderitaan istrimu mengandung, melahirkan, membesarkan anak. Jangan kalau anak sudah besar, istri udah peot, lalu kita main gila dengan orang lain. Ingat penderitaannya. Dulu susah sama-sama, sekarang udah senang, waduh saudara berpaling kepada perempuan lain. Sebab apa? Sudah peot, nyari yang seger. Nah saudara ingat penderitaan, sama istri juga harus ingat penderitaan suami. Suami cari duit, pulang malam, kadang-kadang mungkin waduh saudara cari uang tuh susah ya, nggak gampang. Tapi ingat, kalau kita saling ingat ini, maka kita tidak akan menjadi istri yang suka memberontak. Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi di sini dikatakan kata Yesus ya, bukan kata Rasul Paulus, tetapi kata Yesus, barang siapa tidak apa? Memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kalau saudara ingin layak bagi Tuhan, pikul salibmu. Masing-masing setiap orang punya salib sendiri. Nggak bisa salib saya sama salib Bapak Gembala beda. Salib anak-anak beda. Saudara juga masing-masing punya salib jemaat juga. Di toko lain salibnya sama yang jadi pramugari. Beda, masing-masing punya salibnya. Nah tetapi masing-masing punya salib. Jadi kita lihat orang lain enak. Enggak saudara, masing-masing punya salib. Pikul salibmu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah saudara, orang yang tidak mau pikul salibnya, tidak mau ikut Tuhan, dia tidak layak bagi kerajaan sorga. Kata Tuhan tidak layak. Karena itu saudara, jalan salib itu enggak enak. Penuh air mata, penuh darah. Saya pernah pada waktu itu tahun 2010 ke Israel. Kita pergi ke bukit namanya Bukit Tengkorak. Tempat Yesus disalibkan. Itu kita jalan namanya jalan Via Dolorosa. Itu jalannya tuh mendaki. Coba bayangin saudara. Kita gak bawa beban aja, capek. Itu Yesus bawa beban salib. Saya mau tanya sekarang. Siapa yang bisa jawab? Dia langsung berdiri, jangan ngomong dulu, ada hadiah. Satu saja pertanyaan ini, saudara bisa jawab, berdiri, nanti ada hadiahnya. Pada waktu Yesus pikul salibnya, dia mulai jatuh, tertatih-tatih, enggak kuat. Akhirnya ada seorang yang dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Siapakah itu? Berdiri. Siapa? Salah. Ada yang bisa cepat? Simon siapa? Simon Petrus? Hah?
Hah? Simon siapa? Tahu Simonnya? Simon siapa? Coach Inhan, Simon siapa? Hah? Lupa. Ya dapatlah. Musinya pas setengah aja ya. Simonnya tuh kalau Simon kan ada dua, Simon Petrus. Ini Simon orang Kirene. Silakan ke depan. Saya berikan hadiah buat Coach Inhan. Tepuk tangan Coach Inhan. Ini yang dibutuhkan kan? Masker 1 dus. Tuhan memberkati. Simon dipaksa pikul salibnya Yesus yang bukan salib dia. Adakah kita juga seperti Simon? Terpaksa pikul salib, terpaksa gue mah jadi orang Kristen karena papa mama orang Kristen. Kalau nggak ke gereja, waduh dipaksa. Terpaksa karena istri gue mah cerewet, kalau gue nggak ke gereja, waduh gue diomelin. Gue ke gereja, tapi terpaksa pikul salibnya. Atau saudara juga jadi istri, terpaksa pikul salib saudara. Nah karena itu mari, ingat salib, ingat apa? Penderitaan. Jadi jalan salib itu jalan yang penuh tangisan. Bukan jalan yang waduh penuh sorak-sorai, penuh kelimpahan, penuh berkat. Tidak selalu begitu. Makanya banyak orang Kristen jadi kecewa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Pada waktu dia tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Karena memang jalan salib itu jalan penderitaan. Yang tidak siap menderita, tidak siap pikul salib, tidak layak menjadi murid Tuhan. Makanya kata Tuhan, pada waktu itu banyak murid-muridnya meninggalkan Tuhan. Saudara, saya harap mari sore ini kita mengerti arti salib, mengerti arti penderitaan Kristus. Kita harus siap pikul salib kita. Jadi saudara, kita lihat sekarang kan banyak orang Kristen, waduh kalau saya jadi Kristen dagangan sepi jadi rame begitu jadi Kristen. Dia beranggapan begitu, kalau saya sakit saya sembuh, kalau saya ini diberkati Tuhan, kalau saya minta doa saya dijawab. Nah kalau nggak dijawab bagaimana? Nah ini saudara nggak mau pikul salib, itu mah maunya enaknya sendiri. Ingat, kalau saudara ditanya kenapa doamu belum dijawab, ingat itu ada satu sisi penderitaan pikul salib. Bukan jalan hanya kelimpahan, tetapi ada jalan salib. Karena itu saudara, ada orang, pokoknya jadi Kristen mujizat demi mujizat. Tidak selalu saudara. Bukan berarti kuasa Tuhan itu berubah. Sekarang kata firman Tuhan, dulu, sekarang, hari ini, bahwa kuasa Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Karena itu kuasanya tetap sama. Tetapi kita lihat, walaupun Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan tuh masih sanggup mengadakan mujizat. Tuhan masih sanggup melindungi kita. Tuhan masih sanggup menjaga kita. Tuhan masih sanggup memberkati kita. Tuhan masih sanggup menyembuhkan kita. Nah karena itu saudara, kalau kita, saya katakan tadi, suruh ikut Tuhan, ada yang harus jalan salib. Ikuti saja terus. Nanti habis salib kata firman Tuhan ada mahkota. Banyak orang pengen dapatnya mahkota melulu. Nggak mau salibnya. Nah ini harus seimbang. Siap menerima mujizat, siap juga kalau mujizat tidak ada. Amin. Itu baru saudara. Kalau jadi orang Kristen pengen enaknya mulu, ya gampang, orang dunia juga mau ikut. Kekristenan ingat ya, kalau saudara ingat salib, 1 ingat kasih Tuhan yang besar. 2 ingat akan pengorbanannya. 3 ingat apa? Penderitaannya. Kita harus punya kasih yang besar juga seperti Tuhan. Kita juga mau berkorban, kita juga mau menderita bagi Tuhan. Amin. Sekarang kita belajar bagaimana kuasa salib itu. Tadi kan artinya. Nah, saudara, kita lihat banyak kuasa salib Yesus itu bukan seperti aksesoris. Ya, kalau ada orang yang kerasukan setan, bawa salib dalam nama Tuhan Yesus. Kita kan sering kali nonton film, vampir, setan, bisa diusir, bawa salib. Benar nggak? Coba siapa yang suka nonton film? Kalau ada vampir, setan, ya bawa apa? Salib, katanya takut sama salib. Wah, sudah salah. Kuasa salib itu bukan dari aksesoris, tapi kita bawa nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita bawa ini salib ini juga, kalau kita nggak ngerti, saudara, nggak akan kabur setan itu. Nah, karena itu kita melihat apa kuasa salib itu. Yang pertama, kuasa salib itu, saudara,
kita akan belajar, yaitu kuasa pengampunan. Jadi kuasa salib itu kuasa apa? Pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23, maaf ayat 34 ya kalau nggak salah. 34 coba. Ini 33 ditulisnya. Lukas pasal 23 ayat 34. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi kita lihat saudara, kuasa salib. Pada waktu kita melihat kuasa salib, itu ada kuasa pengampunan. Bayangin saudara, kita lihat pada waktu Yesus diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, dipitnah. Kita lihat pada waktu itu Yesus bukan hanya itu saja, tapi dijatuhi hukuman mati. Bahkan dikatakan mati di atas kayu salib. Itu mati sebagai seorang penjahat. Dia diperlakukan sebagai seorang penjahat, padahal dia kan gak jahat. Ada orang-orang yang layak mati di kayu salib. Yaitu siapa? Barabas. Tapi dibebaskan. Kita lihat, Yesus itu harus menanggung semuanya di atas kayu salib. Tetapi pada waktu di atas kayu salib, dia nggak berdoa begini, "Hai malaikat, turunlah engkau, hancurkan tuh orang-orang yang sudah menghukum saya." Enggak, tapi apa? "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, itu luar biasa. Ini juga yang menjadi doa saya. Tuhan, saya harus memiliki pengampunan yang seperti Yesus. Kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, diperlakukan tidak adil, disebarkan fitnah kepada kita, apakah kita bisa mengatakan ampuni orang itu? Bapa ampuni. Sebab dia enggak mengerti apa yang dia lakukan. Karena itu saudara, saya juga minta Tuhan, ini yang menjadi doa saya. Biarlah saudara juga kita punya kuasa pengampunan. Pada waktu saudara hari ini mungkin melakukan dosa, datang kepada Tuhan. Buka hatimu, percaya kepada Dia. Sebab di kayu salib tersedia pengampunan yang besar. Tidak ada dosa yang terlalu jahat, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Semua dosa sanggup Tuhan ampuni. Mungkin ada yang berkata, "Saya pernah menggugurkan kandungan." Saya nggak tahu. Kalau ada yang begitu, itu membunuh janin di dalam perut. Berarti saudara sudah jadi Tuhan terhadap bayi itu. Saudara mungkin dikejar oleh dosa itu. Aduh, apa Tuhan sanggup ngampuni? Sanggup, Tuhan sanggup ngampuni. Asal saudara bertobat, sungguh-sungguh tidak melakukan lagi. Mungkin ada dosa yang saya juga tidak tahu, yang tersembunyi. Yang kata Tuhan itu kejijikan. Saudara berzina secara rohani. Mungkin saudara pergi ke tempat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Saudara sudah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Ingat, kalau tidak dibereskan itu akan menuntut. Mengikuti kuasa kegelapan itu sama saudara. Makanya kenapa ada orang tiba-tiba kerasukan setan. Udah Kristen, tapi kerasukan setan. Karena dia mungkin pernah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Nanya-nanya sama orang pintar. Ingat saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar. Mungkin saudara mengatakan, saya pernah mungkin korupsi, ambil uang orang. Tanpa setahu orang itu atau orang itu tahu. Ingat, datang kepada Yesus. Dia sanggup mengampuni dosamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan. Dengan dosa yang sama. Saudara, karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Sebab di salib itu ada tersedia pengampunan yang besar. Saudara, mari. Suami-suami, adakah saudara kepahitan sama istrimu? Mungkin tanpa sadar, saudara tidak cetuskan, tapi saudara pahit sama istrimu. Makanya saudara main belakang. Uang dikeret.
Mungkin juga tidak menunjukkan kasih. Marah-marah, selalu marah tanpa alasan sama istrimu. Ingat nih sesuatu hal. Istrimu sudah menderita. Saudara, mari. Kita harus, saudara, punya kuasa pengampunan. Mungkin pahit sama istri. Ada istri-istri juga yang pahit sama suaminya. Satu kali, ini ada ilustrasi ya, ilustrasi. Suami istri ini berantem, sering berantem. Setiap berantem, suaminya tuh marah-marah besar. Nah, kadang-kadang suaminya tuh menghajar si istrinya. Nah, setiap berantem, setiap mau ini pukul, si istri kadang-kadang kepukul juga, saudara. Dia masuk ke kamar mandi, istrinya. Setelah berantem, saya nggak tahu di sini kalau setiap habis berantem ada yang ke kamar mandi, rem di kamar mandi, saudara ya. Ada yang takut dipukul sama suaminya. Dia masuk ke kamar mandi, lama, keluar. Udah keluar aneh, saudara. Tadi mah nangis, sedih, keluar senyum. Ya senyum, biasa aja, tenang gitu ya. Kayak seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Suaminya emang nggak sadar, sekali begitu, 2 kali begitu. Lama-lama suaminya istri saya nih setiap berantem ya ribut, langsung masuk ke kamar mandi. Langsung entar nggak lama, udah lama keluar senyum, girang seperti nggak ada apa-apa. Ada nggak yang begitu di sini? Karena di kamar mandi nemuin duit, saudara ya. Jadi girang ya. Nah, apa saudara, suaminya satu kali penasaran nih kalau habis berantem terus dia pergi ke kamar mandi, dia ngintip. Ini apa yang dilakukan? Diintip, saudara. Oh, baru ketahuan, saudara. Istrinya lagi sedang nyikat WC. Buat saudara, WC itu pakai sikat gigi suaminya. Wah, hati-hati makanya. Suami-suami jangan galak-galak. Tahu-tahu sikat gigimu bekas disikatin ke WC, saudara ya. Waduh, suaminya langsung muntah. Langsung inget. Wah, saudara, karena itu ini namanya apa? Nggak mengampuni, saudara, balas dendam. Nggak bisa balas di depan suaminya, dia balas di kamar mandi. Jangan-jangan saudara nggak bisa balas ya. Nanti saudara dibalasnya diem-diem. Saya harap berikan pengampunan kepada pasanganmu. Berikan pengampunan kepada anakmu. Anak juga berikan pengampunan kepada orang tuamu. Jangan ada sesuatu yang pahit di dalam keluarga kita. Kedua, kuasa apalagi? Menyelamatkan. Ya, kuasa salib itu kuasa yang menyelamatkan. Kita lihat Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi kita lihat sini, pada waktu kita melihat salib, ada kuasa menyelamatkan. Amin. Kuasa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini di dalam nama siapapun kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu saudara, di sini dalam kisah ini, pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, tulah terakhir yang ke-10, anak sulung dari orang Mesir, mulai dari orang Mesir sampai hewan, anak sulungnya mati kalau tidak ada tanda darah. Saya tahu kalau di keluarga itu anaknya anak sulung meninggal. Kalau papahnya anak sulung, mamanya anak sulung mati juga. Kalau di situ satu keluarga kan ada engkong neneknya, engkongnya, kakeknya, anak sulung, neneknya juga anak sulung, mati juga. Coba bayangin malam itu terjadi tangisan, satu orang mati aja saudara, itu tangisan jeritanya itu kayak apa, sedihnya kayak apa kalau ngeliat orang yang kematian. Ya belum lama ini saudara Cinbi meninggal, waduh karena mendadak itu nangisnya luar biasa. Saudara ingat di Subur, Anes sampai susah diberhentiinnya. Apalagi kalau sekeluarga itu 3-4 orang yang mati. Bagaimana saudara?
Lihat, tetapi di tanah orang Israel, di rumah-rumah orang Israel, itu ada keselamatan. Karena apa? Di depan rumahnya dikasih tanda darah, yaitu darah domba. Tuhan sudah pesan, kalau kamu mau selamat, malam ini sembelih itu domba dan darahnya taruh dioleskan di 2 tiang pintu kiri kanan, di ambang pintu ya, di atas pintu itu dikasih tanda. Pada waktu ada tanda darah, malaikat maut itu akan lewat. Saudara, kalau darah domba aja berkuasa pada waktu itu menyelamatkan orang-orang yang harusnya binasa, apalagi darah Kristus. Dia lebih dari darah domba, dia sanggup menyelamatkan jiwa kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus karena kita percaya oleh pengorbanannya di kayu salib. Karena itu saudara, mari ini ya, kita lihat bagaimana kalau darah domba itu, darah Tuhan Yesus itu berkuasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Karena itu saudara, kita jangan takut. Jangan terlalu takut ya. Kalau kita mungkin ada ya, kita kan kalau orang mau mati ya, itu pasti menghadapi kematian tuh takut. Kalau nggak takut, dia sakit nggak akan diobatin. Benar nggak? Jujur, ayah pada waktu sakit, benar nggak ya? Saya juga sama, takut. Tapi pada waktu kita mengerti, kita di dalam Kristus, jiwa kita sudah punya keamanan karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita lihat, mati atau hidup itu adalah milik Kristus. Jadi nggak usah takut lagi. Artinya apa? Ada kegentaran tapi sedikit. Sebab maut itu sudah dipatahkan di kayu salib oleh darah Yesus. Terakhir, sudah selesai, kuasa kesembuhan. Kuasa salib, kuasa kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat saudara ya, ini ayat ini seringkali tiap hari itu saya perkatakan. Tiap hari saya perkatakan, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan, aku sudah disehatkan, aku sudah dikuatkan. Saudara, kematian Kristus, dia bukan hanya menanggung dosa kita, tapi dia juga menanggung segala kelemahan tubuh kita. Sakit penyakit kita di atas kayu salib sudah dia pakukan. Itu sebabnya saudara, mari kalau kita mengalami sakit penyakit, kita katakan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit telah disembuhkan. Ada jaminan kesembuhan. Ada jaminan kesembuhan di dalam Tuhan. Karena itu saudara, kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu takut dengan pandemi ini. Karena apa? Ada kuasa salib Yesus yang sanggup menyembuhkan. Nah, bagaimana kalau nggak sembuh? Buktinya ada yang ini. Ingat saudara, kalau kita belum mengalami kesembuhan atau tidak sembuh, bukan berarti kuasa salib Yesus tidak berkuasa, bukan. Tapi apa saudara? Untuk menguji apakah kita tetap setia, apakah kita tetap beriman, apakah kita tetap mengasihi Tuhan. Sebab apa? Kesembuhan itu bukan segala-galanya, tapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu segala-galanya. Karena kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, engkau yang berkuasa sanggup ku melangkah. Itu ya, ayo. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Karena salibmu, hanya kau Tuhan. Karena salibmu katakan kepada Tuhan, karena salib Tuhan, kita hidup, kita menang, kita diselamatkan. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat.
Kami tahu kuasa salib Tuhan yang telah membuat kami hidup. Kuasa salib Tuhan telah membuat kami percaya bahwa maut sudah ditelan ke dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Secara kita dilayani, kita menyanyi lagu Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Ketika saya ada di Kalimantan Tengah, saya melayani sebuah gereja di mana ibu ini cukup tua, jadi gembala. Suaminya ada jauh, ada di Jakarta, dia ada di Kalimantan Tengah, saudara-saudaraku. Hingga waktu saya mau pulang pagi-pagi ada doa pagi, mereka nyanyikan lagu ini. Kita kalau bisa disatukan oleh kuasa Tuhan, suami istri itu berbahagia sekali, ya. Walaupun mungkin nanti malam saya nggak akan sikat gigi, saudara-saudara. Ingat-ingat aja, saudara-saudara. Walaupun tidak pernah sikat gigi, saya dipakai untuk bersihkan WC, saudara-saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Angkat roti. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Tuhan di dalam Alkitab, adakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan daging Tuhan Yesus Kristus? Kita makan dalam. Mari kita angkat
cawan. Dan saya tanya, adakah saudara percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Membuat roti dan anggur yang tidak akan membuat kami lapar dan haus lagi. Maka kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu telah menjadi satu hal di mana kami tidak perlu pilih orang lain, pilih sesuatu yang lain. Kami sudah mempunyai darah dan daging-Mu yang telah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya ucapkan atas nama jemaat, terima kasih buat tim pelayanan yang sudah melayani pada ibadah sesi kedua di dalam ibadah Jumat Agung ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih, tolong slide di ini. Sumbangan yang masuk untuk Jumat Agung ini ya, ibadah ke-1 udah selesai, ibadah kedua juga sudah selesai. Sebentar saudara akan dibagikan bikisan. Jadi bagi yang bertugas, tolong nanti sebelum doa berkat Bapak Gembala ada di pintu belakang dulu ya. Jadi nanti yang keluar mulai baris depan, lihat baris depan. Sebab kalau dari baris belakang nanti nggak kelihatan yang ini ya. Baris depan dulu. Nanti saudara ngikutin baris kedua, baris ketiga, teratur ya, karena pintu ini ditutup, jadi keluarnya satu pintu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi sudah dibaptis 8 orang. Wah, luar biasa Tuhan bekerja. Penyerahan anak 9 keluarga. Minggu nanti di Kerawang 3 keluarga. Itu belum semuanya, saudara. Udah saya ada hubungin, nggak ini ya, nggak ada yang respon. Ada beberapa belum diserahkan anaknya. Lalu terima kasih buat sumbangan yang masuk, baik untuk pembangunan, untuk misi maupun dana sosial, baik perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dana misi nanti Minggu akan ditayangkan ya, sumbangan yang masuk. Minggu ini pas ibadah Paskah pagi jam 7, biasa seperti umum ya, jam 9 saudara daftar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri menerima doa berkat. Terima kasih.
membawa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pula. Berkat ini terus menyertai mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Bisa silakan duduk.